Ya baik, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap suara saya bisa dengar ya. Bisa ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, pertama saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hadir bersama kembali dalam pelaksanaan konferensi 11 Gereja Kimi di Tanah Papua. Yang saya hormati kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ini semua yang mendampingi dan ada bersama-sama di depan. Tetap juga yang saya hormati kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kembali saya katakan bahwa saya merasa terhormat ada di tengah persekutuan ini. Dan sekali lagi diberi kesempatan pada hari kedua ini untuk menyampaikan beberapa hal yang dirasa perlu untuk kami, ya saya katakan bukan hanya saya tetapi kami sebagai gereja, sesama anggota gereja GKI di Tanah Papua berbagi dengan saudara-saudara. Nah, tentu dalam pengalaman perjalanan hidup bergereja ada plus minus, ada kurang lebihnya. Nah, tetapi saya sangat senang karena dalam kesempatan seperti ini kita hendak berbagi dan belajar bersama. Ada kelebihan dari kini kami GKI pasti harus belajar, dan ada kelebihan dari GIDI kami juga harus pasti belajar. Dan tentu jika dilihat ada kelebihan dari kami dan itu mungkin yang diharapkan untuk saya juga pada kesempatan ini berbagi dengan saudara-saudara. Saya berharap tidak lebih ya, tidak lebih apa yang dapat saya sampaikan di sini, tetapi kiranya ini bisa mewarnai, tetap juga menjadi bagian dari apa yang kemarin saya sampaikan dalam refleksi kemarin. Ibarat satu tubuh. Nah, ketika kaki sakit kan tidak mungkin kaki pijit kaki begitu, pasti perlu tangan. Kalau kini sakit, kami ada, Gidi ada. Kalau kami sakit, kami juga percaya ada kini, ada Gidi, ada yang lain begitu. Dan saya pikir ini penting dalam pemaknaan dan penghayatan kita sebagai gereja milik Tuhan. Saya hendak mulai pertama dengan mengajak kita untuk memahami tentang tema konferensi kali ini. Kembali lagi, berubah untuk menjadi kuat. Nah, ini sangat luar biasa. Ini tema ini bikin saya mau berdiri begitu. Ya. Nah, berubah untuk menjadi kuat. Ada statement yang kuat dari salah seorang tokoh yang juga memberi inspirasi perubahan, yaitu Ed Cole. Beliau katakan begini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Saya ajak kita semua untuk menyampaikan statement ini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. 1, 2, 3. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi, kalau ada orang yang mau berkata saya ingin berubah dari hidup saya yang lama kepada hidup yang baru, sebuah organisasi ingin berubah dari keadaan sebelumnya kepada keadaan yang lebih baik, kalau itu hanya impian angan saja, tetapi tidak pernah ada sebuah gerakan untuk mengarahkan kita maju dalam perubahan itu, saya katakan itu orang bilang apa, orang Papua bilang apa, ngomong kosong begitu. Tetapi kalau kita bertekad bersama untuk menuju perubahan, pasti kita mencapai perubahan. Nah, Ed Cole juga katakan bagian yang kedua, yaitu perubahan harus dimulai dari atas. Perubahan harus dimulai dari kepala.
Perubahan harus dimulai dari seorang pemimpin. Dan satu hal yang harus kuat dikatakan oleh kita semua dalam tugas dan tanggung jawab kita, tanggung jawab berhenti sampai di sini. Saya sebagai Ketua Senior GKI di Tanah Papua, saya selalu sampaikan hal ini kepada semua organisasi dalam GKI. Saya katakan kita mau berubah, kita mau maju selangkah dua langkah atau maju lebih baik lagi. Tetapi kalau sebagai pimpinan sinode saya katakan tidak dimulai dari saya. Tanggung jawab itu berhenti sampai di saya untuk mengarahkan perubahan itu, saya katakan tidak mungkin. Demikian juga, ya ada pimpinan umat, ada di wilayah klasis, ada di jemaat, dan siapa saja yang diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan, baik oleh Tuhan, tetapi juga oleh pemerintah misalnya. Ini ada kepala dinas, kalau ada problem menyangkut dengan soal kesehatan di Papua, pasti kepala dinas katakan masalah kesehatan di Papua tanggung jawabnya berhenti sampai di saya. Tidak boleh ada problem, tidak boleh kemudian saya salahkan ke bawah, tidak. Pertama, tanggung jawab harus berhenti sampai di saya untuk menyelesaikan problem itu. Nah, karena itu sekali lagi ini penting untuk menjadi catatan bagi kita untuk menuju perubahan sebagaimana yang disampaikan tadi. Nah, hal yang berikut saya batasi diri pada kesempatan ini karena dimintakan untuk menyampaikan sedikit dan berbagi menyangkut dengan soal manajemen, lebih khusus yaitu soal keuangan. Begitu ya kakak ya? Ya, kakak selalu minta saya bilang begitu. Coba ada kesempatan bicara untuk kami soal manajemen keuangan. Nah, saya bukan punya latar belakang seorang ekonomi, tidak. Ya, saya sendiri terkadang tidak mengerti. Nah, kenapa saya dibawa sampai ke bagian ini, dan ya mungkin mohon maaf saya sampaikan di internal kami di GKI, mereka terkadang sampai ada bendara-bendara mereka tanya saya, Bapak Ketua Sinode belajar keuangan di mana begitu? Belajar tentang manajemen untuk pengembangan baik dari sumber-sumber yang disebut dengan konvensional, internasional dengan yang lain. Saya sendiri bingung begitu. Tetap saya pikir kita selalu dikaruniai Tuhan akal yang sehat, tetap juga berkat, talenta dari Tuhan. Karena itu saya sungguh yakin apa yang ada pada saya juga adalah bagian dari berkat kasih karunia Tuhan dan talenta yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya hendak memulai dengan mengajak kita untuk pertama memahami tentang bagaimana menata manajemen, tetap juga soal keuangan. Saya katakan hari ini nonsense kalau kita katakan kita gereja adalah lembaga non-profit atau sering disebut dengan lembaga nirlaba ya. Kita bukan mencari uang, betul. Kita bukan seperti bank atau bukan seperti ya mereka yang bergerak di dunia ekonomi untuk mencari uang, betul. Ya, gereja tidak bekerja untuk mencari uang, tetapi jangan lupa uang itu juga diperlukan gereja untuk pelayanannya, begitu ya. Kita tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak mencari uang, karena kita dipanggil untuk mencari jiwa, menyelamatkan jiwa. Tetapi sekali lagi, gereja tentu perlu uang. Kami di GKI saya selalu katakan begini, ini para pendeta yang kita angkat jadi pegawai-pegawai, nah terkadang kita bicara uang, mereka bilang ini Pak Ketua Sinode selalu bicara uang. Tetapi ketika bayar gaji terlambat mereka ngomel begitu. Ya, bayar gaji kurang mereka ngomel.
Karena kami sekarang bayar gaji secara sentral dari sinode kepada seluruh pegawai. Ada pegawai kita itu ada yang aktif sekarang, kita sekarang akan angkat lagi, baru angkat nanti per 1 November ada sekitar 118 pendeta baru. Nah, tetap pegawai kita ada sekitar 1.974 pegawai aktif, kemudian ada pensiun sebanyak 719 orang, itu semua dibayar gaji secara sentral. Ya, dibayar gaji secara sentral dan dengan gaji yang cukup besar. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, kita tidak mencari uang, tetap uang diperlukan untuk soal pelayanan. Ya, ini pelayan yang sakit atau ada di pos-pos, kita terbang dengan pesawat, tidak ada pesawat itu isi air tawar begitu. Ya toh? Kita juga tidak punya pesawat, kita harus bayar pesawat begitu. Kita charter misalnya. Dan itu saya katakan tadi, gereja adalah lembaga nirlaba, bukan lembaga profit, tetapi gereja sangat perlu uang. Karena itu soal menata keuangan gereja, memanage keuangan gereja itu ada hal yang penting di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Nah, hal yang berikut ialah bahwa gereja sebagai lembaga profit atau lembaga nirlaba, nah perlu mengembangkan sumber-sumber keuangan kita. Ya, nah kami di GKI misalnya, nah kita kenal ada jemaat-jemaat kita yang punya ya jemaat, ada jemaat kita punya ibadah, ada persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat pada ibadah-ibadah melalui ibadah kantong kolekte, ada perpuluhan misalnya. Nah, ini semua diatur dengan baik. Dan aspek yang penting di bagian ini ialah sebagai sebuah organisasi harus ada standar, regulasi, aturan yang mengatur. Nah, jadi saya katakan ini aturan itu penting. Biasanya kami di sidang seperti ini diputuskan aturan. Ini kebetulan nanti kami sidang sinode itu tahun depan di Waropen, sidang sinode ke-18. Dan tahun depan ada kita buat amandemen lagi. Kita amandemen baik tata gereja dan juga peraturan-peraturan kita. Mengapa amandemen itu perlu? Supaya relevansi aturan, adaptasi aturan, perubahan-perubahan itu kita sesuaikan dengan kondisi perubahan-perubahan dan dinamika yang ada. Nah, karena itu soal aturan misalnya berkaitan dengan soal keuangan harus ada aturan yang tegas, ketat. Ya, bagaimana sistem pengelolaan keuangan? Ya, kami misalnya di keuangan kita ada punya aturan yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan yang ada di basis jemaat. Ya, saya ambil contoh, derma itu dikenakan 40% tinggal di jemaat, 20% di store ke klasis, 40% di store ke sinode. Itu derma yang kantong kolekte yang lain. Nah, sedangkan perpuluhan itu disetor 100 wajib disetor jemaat 100% ke sinode. Nah, kenapa disetor 100% ke sinode? Karena dari perpuluhan itu kalau kita baca di dalam kitab imamat itu digunakan untuk kaum Lewi, yaitu hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Kita yang tidak bekerja lain, kita digaji dari persembahan persepuluhan umat itu. Dan saya sungguh yakin umat sangat mengerti dan mereka sangat memberi dukungan yang luar biasa. Dan itu dikelola dengan baik. Nah, dikelola dengan baik untuk kepentingan pelayanan bagi jemaat semuanya. Nah, tujuan dari itu semua, tujuan dari pengelolaan keuangan dan aspek tadi saya katakan, ini penting supaya baik organisasi tetap juga pelayanan di dalam jemaat dan dalam gereja itu berlangsung dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, sekarang saya masuk kepada yang berikut, yaitu menyangkut dengan sumber-sumber keuangan gereja. Kami di GKI, tadi sudah saya sedikit singgung, kita kenal ada sumber yang disebut dengan sumber konvensional. Apa itu sumber konvensional? Nah, sumber konvensional itu yang dikenal dengan persembahan jemaat.
Baik itu tadi saya sebut, kalau kita sebut di sana kami punya, itu biasa disebut dengan sumber persembahan lewat derma. Ketika kita ibadah, saya lihat kita ibadah kemarin, ada pengumpulan persembahan ya. Ada pengumpulan persembahan itu sama dengan kami. Ya, itu yang kita kategorikan dengan sumber konvensional. Yang pertama, nah konvensional yang pertama ini di kami aturannya itu dari jemaat ibadah hari Minggu misalnya. Ibadah hari Minggu jemaat itu mereka kumpul persembahan, dari persembahan itu kemudian dipresentasikan. Setiap bulan dipresentasikan. 40 tinggal di jemaat, 20 di store ke klasis, 40 di store ke sinode. Itu dari persembahan yang melalui kantong kolekte. Yang kedua, sumber konvensional yang kedua adalah perpuluhan. Perpuluhan yang diberikan oleh umat. Diberikan oleh umat. Yang disebut dengan perpuluhan itu kan, itu didapatkan dari hasil perpuluhan jemaat. Ya, berbeda dengan pengucapan syukur ya. Perpuluhan itu kalau kita baca dalam kitab Pemat kan diambil 1/10 dari pendapatan. Saya punya gaji misalnya, saya ini terima gaji, gereja bayar, saya dapat gaji, saya pertama harus tarik 1/10 itu keluar, dan 1/10 yang saya tarik keluar itu setiap bulan saya antar ke gereja, saya antar ke jemaat di mana saya tinggal, saya antar ke sana. Tetap jemaat tidak boleh pakai itu, jemaat harus menyalurkan itu 100% di store ke sinode, gabung dengan perpuluhan jemaat yang lain harus di store. Jadi kalau ada masuk ke jemaat itu pada bulan itu misalnya 10 juta, harus ada di sinode 10 juta, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi. Itu pendataannya harus ketat. Karena pada waktunya ketika nanti dipantau oleh BPG, Badan Pemeriksa Keuangan di jemaat dan di sinode, ketika ketahuan, maka yang pertama kena masalah adalah pegawai kita yang diangkat dan kerja di situ. Kenapa? Yuk korupsi uang perpuluhan itu tidak boleh. Jadi dikasih ke sinode, karena perpuluhan itu dikumpul, itu yang dipakai untuk membayar gaji seluruh pegawai dari perpuluhan itu. Ya, jadi yang pertama sumber konvensional itu ada dua. Yang dari persembahan itu dikenakan persentase, kemudian yang perpuluhan disetor 100% ke sinode. Tetapi sekali lagi itu dipakai untuk membelanjai program-program teristimewa untuk pembayaran jaminan hidup dan yang lain. Nah, yang kedua ialah sumber yang disebut dengan sumber inkonvensional. Apa itu sumber inkonvensional? Yang dimaksudkan dengan sumber inkonvensional adalah usaha-usaha dan pendapatan lain. Saya ambil contoh, kami juga ada punya usaha tadi seperti Bapak Ketua Sinode sampaikan tadi, kami ada punya sumber inkonvensional yang lain. Ada usaha-usaha. Nah, ini puji Tuhan dalam periode saya sekarang di kantor Sinode, kalau saudara-saudara nanti ke Jayapura lewat, kami ada bangun hotel sekarang 5 lantai, kami sekarang lagi kerja, saya suruh kerja itu, kita ada punya usaha-usaha yang lain. Nah, bahkan ya pada akhirnya saya suruh kita beli saham di bank. Nah, sekarang di Bank DPR Anak Negeri Papua di Jayapura kami sudah pemegang saham 10% kami beli sahamnya. Nah, kemarin Bank Papua datang tawar untuk bilang kita mau beli saham, saya bilang oke, coba kita lihat ini. Nah, tetapi ini bagian-bagian yang saya katakan bahwa ini harus kita kerjakan. Nah, sumber inkonvensional itu dipakai seperti itu. Di jemaat juga ada punya sumber inkonvensional. Mereka ada punya usaha di jemaat, dan namanya sumber inkonvensional di jemaat tidak diambil presentasi, itu dipakai untuk kepentingan pelayanan dan ada di jemaat. Nah, sumber inkonvensional juga kami dapat dari bantuan-bantuan pemerintah. Ya, terima kasih pemerintah Provinsi Papua Barat misalnya, mereka juga ada kasih masuk dana atau bantu kita, itu yang kita masukkan dalam sumber inkonvensional tadi. Nah, jadi saya katakan tadi, ini bagian yang kedua, ini penting sekali. Nah, puji Tuhan pada periode kami, nah sekarang ini saya mengerahkan untuk bagaimana dengan sumber inkonvensional kita yang ada, kita siapkan dan sekarang kita kasih dalam bentuk namanya kredit lunak
kepada baik warga jemaat tetapi juga jemaat yang mau mengembangkan usaha. Jadi kalau ada jemaat ini mereka mau bikin usaha seperti usaha ekonomi peternakan dengan yang lain, maka mereka bisa ambil dengan hanya bunganya 1%. 1% yang kita kasih. Memang ada pemikiran kita untuk sekarang kita mau ditambang DPR kita, nah tetapi sekarang dengan sumber ini bisa kita pakai untuk menolong jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara, nah ini bagian yang juga saya katakan bahwa penting karena ya tugas kita bersama, tugas gereja untuk juga menolong warga gereja. Ya saya berharap tadi seperti yang saya katakan, nah mudah-mudahan nah pikiran dari kita ini cepat. Kami sudah bentuk untuk badan persiapan pendirian bank DPR kita. Kalau ada saya pikir ini juga untuk membantu. Mengapa saya katakan bahwa nah kita harus lakukan ini karena kita punya bukan hanya warga GKI. Saya melihat bagaimana mama-mama kita yang ada di sana, mereka mau akses ke bank-bank yang ada untuk hanya pinjam 1 juta, 2 juta, 5 juta, ini mereka sulit sekali bisa masuk. Nah saya pikir dengan bank ataupun juga usaha kita seperti ini dari gereja bisa memberi kemudahan untuk mereka bisa ambil dana daripada mereka diikat leher oleh rentenir ya. Ini rentenir hari ini kasih 1 juta, besok harus datang tagih begitu. Ya. Mengerti rentenir toh? Nah itu. Yang sekarang datang kasih 1 juta, koperasi-koperasi atas nama koperasi, kasih tetap kemudian milik kita punya orang-orang. Nggak bisa. Saya katakan gereja harus berpikir kepada hal ini untuk bisa menolong umat kita. Nah kemudian yang berikut yaitu bagaimana menata keuangan gereja. Ya, ini saya masuk ke bagian yang berikut, saya agak cepat supaya bisa menggunakan waktu dengan baik. Bagaimana menata keuangan kita. Nah, saya tadi katakan, saya menyinggung pertama, untuk soal menata keuangan diperlukan regulasi, perlu aturan. Nah, karena itu saya berharap ini momentum yang tepat pada persidangan konferensi ini. Nah, ketika tadi saya kembali pada soal tema tadi, kalau saudara-saudara khususnya yang ada di sini dalam gereja Kingmi ingin untuk mencapai perubahan menuju 1 abad, satu hal yang berkaitan dengan aspek manajemen keuangan, saya katakan harus ada regulasi yang kuat. Dan setiap orang yang ada dalam organisasi terlibat, termasuk warga gereja, kita berharap harus tunduk pada aturan dan regulasi, apalagi diputuskan dalam sidang sinode. Ingat, diputuskan dalam sidang sinode, kita percaya bahwa itu Tuhan yang ikut putus bersama-sama dengan kita. Ada amin toh? Ya, jadi kalau Tuhan sudah putus bersama-sama kita dalam sidang sinode ini berkaitan dengan aturan khusus misalnya untuk menata keuangan, maka setiap orang harus taat. Oh ini, kami mau berubah seperti ini, dan ke depan soal menata keuangan kami seperti ini aturannya, setiap orang harus ikut taat, supaya kita ke depan evaluasi, lihat ada perubahan dan ada perbaikannya. Ada kemajuan begitu ya. Nah jadi itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa perlu ada regulasi yang kuat, perlu ada aturan yang kuat. Dan aturan seperti ini biasanya diputuskan pada momentum seperti ini. Nah hal yang kedua ialah, nah perlu membangun sistem internal dan eksternal. Yang saya maksudkan dengan sistem internal dan eksternal yaitu sistem ke dalam. Bagaimana membangun jejaring di dalam organisasi, baik di atas level sinode, klasis atau sampai ke jemaat kami misalnya seperti itu. Ya, di aspek internal ini selalu kami harus melihat dan mengkonsolidasikan secara kuat. Nah, ketika hal yang diputuskan di sinode kemudian dikawal oleh sinode harian atau pimpinan sinode, maka di struktur tengah, kami sebut struktur tengah di klasis. Nah, Anda boleh bikin aturan sendiri. Nah, demikian juga sampai ke jemaat. Jemaat tidak boleh bikin aturan yang bertabrakan dengan keputusan yang di atas. Kalau ada jemaat mengambil keputusan yang salah, tidak sesuai dengan keputusan di atas, maka keputusan yang di bawah harus gugur dengan sendirinya. Dan siapa mengambil keputusan di bawah yang bertentangan dengan keputusan di atas, yaitu keputusan sidang sinode, maka kami biasanya di sinode kena istilah itu leher putus. Tidak ada kompromi.
Jadi kalau yang di bawah mau bermain-main itu kena masalah. Jadi itu kami punya para pekerja itu mereka sudah tahu. Nah ketika aturan di atas, tombol di atas ditekan, jangan coba-coba bikin aturan main bawah sendiri. Harus taat, karena ini keputusan tertinggi. Dan keputusan tertinggi di dalam gereja di kami adalah keputusan sidang sinode. Seperti konferensi ini. Kalau sudah diputuskan di sidang sinode, sampai di basis jemaat harus taat. Ya, tidak boleh bikin keputusan sendiri. Nah ini sistem organisasi yang harus kita bangun untuk demi kebaikan dan ya kemajuan bersama ya. Jadi tadi saya katakan regulasi. Kemudian yang kedua yaitu membangun sistem ya tadi, yaitu perlu tim asistensi dan juga ya analis yang kompeten ya. Nah di keuangan kami di GKI sekarang ini baru pada periode saya libatkan para asistensi dan ya mereka yang punya kompetensi yang kuat. Ya ini anak-anak kita di GKI misalnya saya sungguh yakin juga di KIMI punya anak-anak yang hebat, yang sangat mengerti tentang soal manajemen keuangan, kemampuan manajemen. Ya kami libatkan mereka yang terlibat dalam akutis perusahaan-perusahaan, saya libatkan bentuk satu tim untuk analisa keuangan kita. Ya. Kalau tadinya hanya dikerjakan oleh bendara dan keuangan, justru mereka yang duduk sebagai tim. Mereka yang evaluasi kira-kira kekuatan kita bagaimana, kelemahan kita bagaimana, dan bagaimana peluang-peluang. Ini tim ini yang kerja. Dan ketika mereka kerja, ini saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pada periode-periode kami sebelumnya, ya ini nanti mungkin daripada saya ngomong nanti bisa datang tanya ke yang lain. Nah terkadang kalau penyusunan keuangan kita, anggaran kita tahunan itu mereka heran. Tahun ini bisa 2 kali, 3 kali lipat dari anggaran periode-periode sebelumnya. Karena tim asistensinya sangat kuat sekali. Mereka menganalisa bagaimana kita sebut dengan potensi kita. Potensi kita, warga gereja, mereka mulai analisa. Karena kami mulai dengan mendata seluruh warga gereja. Dengan semua sistem yang ada dan bagaimana kita lihat variabel tentang kemampuan, kapasitas, dan juga potensi warga gereja. Nah kemudian mereka bikin analisa dengan jemaatnya, lihat potensi jemaatnya, kemudian bagaimana menata ini. Nah ternyata luar biasa. Nah itulah sebabnya saya katakan ini penting sekali. Perlu ada tim asistensi dan tim yang kuat. Secara khusus misalnya di keuangan, nah saya berharap BPAS ke depan, pimpinan sinode ke depan harus didampingi oleh tim asistensi yang kuat. Untuk mendampingi, menganalisa bagaimana potensi ya, organisasi dan juga ya, peluang-peluang yang ada. Saya pikir bisa dan pasti bisa untuk itu. Nah, bagian yang terakhir yang perlu saya sampaikan di sini yaitu tentang sistem perencanaan dan juga belanja anggaran yang sehat. Ya, sistem perencanaan dan belanja anggaran yang sehat. Kami biasanya menyusun tahun anggaran kita terhitung per 1 Januari sampai dengan 31 Desember, itu tahun anggaran. Nah, tetapi tahun anggaran itu sudah dianalisa pada setiap akhir tahun pada tahun berjalan. Kita sudah evaluasi. Nah, kira-kira capaiannya bagaimana? Nah, kemudian bagaimana prediksi keuangan kita untuk tahun depan misalnya. Nah, itulah sebabnya diperlukan sebuah perencanaan yang baik. Dan saya pikir kita punya anak-anak, termasuk juga anak-anak KIMI, saya yakin ketika dilibatkan mereka akan sangat mampu untuk mengambil bagian dalam perencanaan seperti ini. Bagaimana menata dan juga melihat tentang sistem perencanaan yang baik itu. Nah yang berikutnya itu menyangkut tentang disiplin, ya disiplin. Nah saya katakan semua hal bisa kita lakukan, tetapi satu aspek yang penting yang tidak boleh dilupakan yaitu soal disiplin, ketaatan, ya disiplin. Dan saya memang mungkin saya katakan salah satu ya, nanti Bapak Ibu bisa tanya mereka kami di GKI, mereka tahu bahwa saya orang yang tidak bisa diajak kompromi dengan hal yang tidak disiplin. Ya, saya disiplin betul, apalagi berkaitan dengan disiplin keuangan, disiplin mengelola, disiplin menggunakan, disiplin mempertanggungjawabkan keuangan itu hal yang sangat penting sekali. Nah itulah sebabnya aspek dari disiplin ini penting, ya, karena saya pikir ini bagian yang
harus kita jaga bersama, karena soal disiplin ini punya kaitan dengan apa yang kita katakan. Kita harus jaga karena apa yang kita gunakan, kita pakai adalah berkat Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Dan yang lebih terakhir ialah bagaimana kita juga mengupayakan supaya organisasi kita harus sehat. Sebuah organisasi yang sehat, ya, itu harus dimulai dari sebuah sistem manajemen yang sehat, ya. Organisasi sehat, manajemen sehat, saya sungguh yakin jemaat, umat, gereja kita sehat dan pasti lebih kuat, dan pasti kuat. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menutup bagian ini, kembali saya mengajak kita semua. Saya sungguh yakin kini pasti bisa. Dan kita semua berharap memasuki 1 abad ke depan, kita semua bergerak bersama. Karena saya sungguh yakin nanti sebentar ya Presiden Gidi, kemudian Pak Markus juga membagi. Tetap satu hal juga yang saya titip bagian ini, ada tanggung jawab besar bagi kita di tanah Papua. Umat, masyarakat kita orang Papua harus sungguh mengharapkan gereja adalah garda terakhir untuk mempertahankan eksistensi kita. Karena itu harus kita jaga bersama. Kesatuan, keutuhan, kebersamaan kita sebagai gereja milik Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Mofu yang telah